Soekarno tidak ekspansionis, tapi pandangannya menakutkan Barat. Playing field kita sejak Republik ini lahir, bahkan jauh sebelum Republik lahir, adalah dunia. Indonesia untuk dunia. Itu pemikiran geopolitik Soekarno. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, selamat datang di kolom Fakhri Ali. Kali ini saya ingin mengemukakan bahwa pada 14 Desember 2022 Kofi atau kolom Fakhri Ali itu menyelenggarakan diskusi yang sangat penting dan bernilai strategis bagi bangsa Indonesia, yaitu disertasi Hasto Kristianto. Kita tahu Hasto Kristianto itu adalah seorang politisi, bahkan sekretaris jenderal dari sebuah partai terbesar di Indonesia, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Nah, Hasto membuat disertasi dengan judul Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara. Dan disertasi yang disampaikan oleh Hasto itu cukup tebal, cukup komprehensif. Hal-hal yang teknis yang saya sampaikan di sini adalah bahwa satu, ketika Hasto menyusun disertasi ini, dia telah mengerahkan seluruh resources yang ada, resources intelektual maupun resources pengaruh. Yang saya maksudkan dengan yang terakhir, yaitu pengaruh, adalah Hasto berhasil kemudian mengumpulkan data-data yang tersimpan di dalam benak dari seorang scholar Tiongkok yang menjadi penterjemah dari pidato-pidato Bung Karno ke dalam bahasa Tiongkok. Ini adalah sesuatu yang jarang kita peroleh gitu. Juga kemudian Hasto itu dengan pengaruh yang dia miliki itu telah mengubek-ngubek data-data yang ada di perpustakaan-perpustakaan Belanda, mungkin juga sampai ke KITLV. Jadi di dalam melakukan studi tentang pemikiran geopolitik Soekarno yang kemudian disusun menjadi disertasi ini, Hasto telah melakukan penjelajahan dan eksplorasi yang memang dibutuhkan untuk menyusun sebuah disertasi yang menarik. Yang kedua adalah bahwa diskusi disertasi Hasto ini itu telah dibahas oleh Profesor Mahfud MD yang sekaligus adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Lalu kemudian dibahas juga oleh Profesor Didin Damanhuri, ahli politik ekonomi dari IPB, Institut Pertanian Bogor, dan kemudian oleh Profesor Susanto Zuhdi, guru besar sejarah dari Universitas Indonesia. Lalu kemudian seorang scholars
yang secara intelektual sedang menanjak, yaitu Airlangga pribadi dari Universitas Airlangga, namanya hampir sama. Lalu kemudian diskusi ini diikuti dengan tentu saja ya dialog antara pembicara dengan peserta yang hadir, yang kebetulan peserta-peserta yang hadir itu juga adalah ya kaum intelektual bergabung dengan beberapa politisi lainnya. Nah, kami ya menyiarkan langsung diskusi itu, tetapi memang ada beberapa kritik yang disampaikan ya, antara lain adalah dari Abu Priyadi Santoso, seorang jurnalis senior yang tinggal di Amsterdam, negeri Belanda, yang mengatakan bahwa dia kurang bisa mendengar secara utuh dari diskusi yang sangat penting itu. Nah, karena itu kolom Fachri Ali itu mengambil inisiatif untuk melakukan pemenggalan dari setiap pembicara, dan ini kemudian akan kami sampaikan berseri. Tentu saja seri pertama itu tidak bisa kami elakkan, harus ya menampilkan ya Hasto Kristianto terlebih dahulu sebagai penulis disertasi, dan berikut ini adalah butir-butir poin-poin dan tesis-tesis yang diringkas oleh Hasto Kristianto dari disertasinya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Prof. Mahfud MD yang terhormat. Beliau sudah pernah mendengarkan pemaparan saya. Kami juga berdiskusi dan juga menyerap ya, masukan-masukan dari Prof. Mahfud MD, baik dalam kapasitas beliau sebagai tokoh nasional kita, sebagai Menko Polhukam, maupun juga wawasan pengetahuannya yang sangat luas. Ketika saya datang ke sini untuk menyampaikan sebagai utusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, saya bertemu dengan Bang Fachri Ali, dan kami banyak diskusi. Saya menyampaikan pemikiran-pemikiran Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, termasuk terkait dengan Islam, dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk menceritakan penelitian saya tentang diskursus pemikiran geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara. Kemudian saya diajak oleh beliau ke perpustakaannya, dan semakin menambah kekaguman kami karena ketika mahasiswa, salah satu rujukan bagi aktivis untuk melihat seluruh cakrawala pengetahuan kecendekiawanan tentang bangsa negara itu juga dari Bang Fachri ini. Jadi kita berikan tepuk tangan yang meriah juga buat beliau. Terima kasih. Saya tidak perlu berdiri begini kan? Jadi itulah sejarahnya, dan kemudian begitu masuk ke sini ya memang betul bagaimana cakrawala pengetahuan kecendekiawanan, apalagi dengan melihat siapa yang datang di sini. Jujur saya merasa kecil, tetapi juga sekaligus merasa mendapat penguatan bahwa dari ruang ini kita akan membahas ya menurut kami suatu hal yang sangat penting bagi arah masa depan bangsa dan negara, karena sejatinya dari pemikiran para pendiri bangsa yang kami gali dari disertasi ini menunjukkan tekad yang sangat kuat bahwa para pemimpin bangsa, para pendiri bangsa kita memang merencanakan, mendesain bagaimana Indonesia menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia. Karena itulah kami mengucapkan terima kasih telah hadir juga Prof. Susanto, Prof. Didin, kemudian Mas Airlangga, dan juga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang memiliki kepakaran dan kecendekiawanan yang luar biasa. Ketika saya meneliti tentang pemikiran geopolitik Soekarno, dimulai dari pertanyaan sederhana, yaitu mengapa dalam situasi politik yang penuh tantangan
di mana demokrasi parlementer saat itu diterapkan di Indonesia, dan kemudian tantangan ideologi juga begitu kuat. Kemudian khususnya Bung Karno dan Bung Hatta masih bisa merencanakan suatu national interest tentang bagaimana dari Sabang sampai Merauke merupakan satu konsepsi geopolitik, di mana dari Sabang sampai Merauke dikatakan oleh Bung Karno bukan sekedar rangkaian 4 kata, tetapi merupakan satu kesatuan jiwa, satu cita-cita nasional yang membentuk satu kesatuan wajah geopolitik Indonesia untuk menatap masa depan di Pasifik. Karena itulah integrasi Papua merupakan keharusan dan didefinisikan sebagai national interest kita, dan di dalam upaya itu kemudian dalam situasi yang sangat sulit tadi, ekonomi kita juga tidak begitu mudah, politik kita tidak begitu mudah, mengapa seluruh ide dan imajinasi para pendiri bangsa itu bisa diwujudkan. Dan di dalam upaya mewujudkan itu kemudian muncul outcomes yang lain, yaitu bagaimana Indonesia, khususnya Bung Karno, kemudian mendapat pengakuan di dalam kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Bahkan di dalam konferensi Islam Asia Afrika pada tahun 65, Bung Karno mendapat gelar sebagai pendekar dan pembebas bangsa Islam. Lalu kami telusuri lebih lanjut, mengapa ada begitu banyak penghargaan di Maroko yang menjadi idola kita saat ini di dalam sepak bola. Maroko dapat menjadi juara, seperti kemarin Kroasia pun kita berharap juga menjadi juara, karena di kampung-kampung berbicara Kroasia berarti ada Asianya. Nah, karena Kroasia udah kalah ya, kita berharap Maroko lah yang mewakili kita. Apalagi Maroko itu memang setelah konferensi Asia Afrika, Bung Karno menyewakan rumah di Jalan Serang, kemudian Maroko, Tunisia, Aljazair merancang kemerdekaan atas campur tangan kita pada saat kita masih miskin. Tetapi kita punya pandangan yang luar biasa. Itu pertanyaan pertama, mengapa kita bisa membangun kepemimpinan seperti itu? Dan Bung Karno mampu mengintegrasikan Papua, Irian Barat, kekuatan militer kita terkuat, kemudian kita juga menjadi pemimpin bangsa-bangsa Asia Afrika, dan lebih dari itu Bung Karno mendapat gelar sebagai pendekar dan pembebas bangsa Islam. Kemudian yang kedua, dari fenomena saat ini, bagaimana ketika kami melihat pertemuan antara Kim Jong Un dan Donald Trump pada tahun 2018 di Singapura, itu kita tunjukkan bagaimana Singapura ini, mohon maaf ya, itu kan negara kecil, kekuatan geopolitiknya, kekuatan historisnya kita jauh lebih kuat daripada Singapura. Bahkan Temasek itu bagian dari Sumpah Mahapati Gajah Mada. Tetapi kenapa Singapura mampu menggunakan instrumen geoekonomi dan geostrateginya mengendalikan kita? Kemudian itu negara seperti Vanuatu juga, mohon maaf, negara kecil, tetapi mengapa kekuatannya? Dalam bukunya Bang Fahri tadi saya dilihat Voice to Influence. Wah, ini pasti Perdana Menteri Vanuatu pernah ke perpustakaan Bang Fahri. Karena di situ Voice to Influence. Jadi bagaimana suara negara yang kecil pun kemudian mampu menyuarakan suatu sikapnya terhadap Papua, dan itu mengganggu kepentingan nasional kita. Lalu Tiongkok sebagai negara besar mampu menekan kita, sehingga ketika kita melakukan eksplorasi minyak di Natuna Utara yang merupakan jurisdiksi kita, mereka mengajukan keberatan, dan ada petinggi-petinggi kita yang tidak punya mentalitas untuk menunjukkan bahwa kita bangsa besar, bangsa yang bermartabat, yang berdaulat, untuk mampu mempengaruhi, menetralisir dari berbagai tekanan dari negara besar seperti Tiongkok. Jangankan negara besar, Singapura, kemudian Vanuatu mampu menggunakan instrumen geopolitik, geostrategisnya bagi kepentingan nasional kita, sementara Republik Indonesia dengan sejarah yang begitu luar biasa menjadi pembebas bangsa-bangsa Asia Afrika, tiba-tiba mentalitas kepemimpinan kita tereduksi. Itu dua fenomena yang kemudian mendorong saya melakukan penelitian ini. Hanya sayangnya akan tidak mudah untuk mengumpulkan pidato-pidato Bung Karno, maka kemudian kami mengirim orang ke Belanda, kemudian ke Tiongkok,
bisa bertemu dengan penerjemah Bung Karno dan Mao Zedong. Kemudian kami mengirim ke Perancis mengkaji seluruh dokumen-dokumen tentang pemikiran Bung Karno. Alhamdulillah terkumpul lebih dari 1274 halaman seluruh pidato Bung Karno tersebut, dan dari situlah kami analisis secara kritis mengapa dalam situasi yang sulit para pendiri bangsa telah punya pemikiran yang sangat visioner bahwa Pancasila itu lahir sebagai pandangan geopolitik para pendiri bangsa di dalam menjawab sistem internasional yang sangat anarkis yang selalu diwarnai perang, dan kemudian kita punya gagasan visioner bahwa kemerdekaan Indonesia itu untuk membangun persaudaraan dunia, dan kemudian ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang saya katakan sebagai kredo geopolitik Indonesia kita, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Siapa yang menghapuskan? Ya kita, bangsa Indonesia, dengan kemerdekaan itu. Suatu cita-cita yang sangat luar biasa. Dan bagaimana itu dicapai? Nah, dari yang kami lakukan dalam penelitian ini, yang pertama adalah kami mengkonstruksikan terlebih dahulu body of knowledge dari pemikiran geopolitik Soekarno. Karena Bang Fahri sudah meminta kepada saya untuk naskah secara lengkap untuk dibagi kepada seluruh peserta diskusi, maka karena keterbatasan waktu saya tidak akan mengkaji secara detail bagaimana body of knowledge dari pemikiran geopolitik Soekarno. Tetapi intinya adalah bahwa cita-cita Indonesia untuk membangun persaudaraan dunia menjadikan Bung Karno dan para pemimpin bangsa punya suatu ide atau imajinasi di dalam menjawab struktur dunia yang sangat anarkis, dan menawarkan suatu pemikiran geopolitik baru yang didasarkan kepada pandangan yang tidak ekspansionis, yang mengoreksi teori geopolitik barat, tetapi didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas antar bangsa, koeksistensi damai untuk membangun perdamaian yang abadi berdasarkan keadilan sosial. Sehingga di dalam konstruksi pemikiran geopolitik Soekarno tersebut, maka yang bersifat ekspansif itu adalah ide atau gagasannya. Disitulah ide gagasan itu juga menyatu dengan nasional interest kita. Saat itu nasional interest kita adalah pembebasan Irian Barat. Kita nggak punya militer yang kuat, nggak punya alutsista yang handal untuk menghadapi Belanda, kita nggak punya kekuatan ekonomi yang hebat. Maka ide imajinasi atas tata dunia baru yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan koeksistensi damai itu mendorong para pendiri bangsa untuk melahirkan konferensi Asia Afrika, tentu saja dengan peran yang sangat besar dari Ali Sastro Amijoyo saat itu. Nah, hebatnya konferensi Asia Afrika itu di satu sisi adalah memuat nasional interest kita dalam pembebasan Irian Barat, tetapi 10 dari Dasar-Sila Bandung, 7 itu untuk pembebasan Irian Barat. Dan dari konferensi Asia Afrika itulah kita menciptakan hukum internasional. Hukum internasional untuk apa? Untuk pembebasan Irian Barat. Dan dari situlah legitimasi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional naik. Padahal konferensi Asia Afrika itu dilaksanakan dengan berbagai hambatan-hambatan dari kepentingan Amerika Serikat yang tidak setuju atas konferensi Asia Afrika. Modalnya apa? Ide, sekali lagi. Ide atau gagasan dan imajinasi geopolitik tentang masa depan dunia itu. Nah, dari konferensi Asia Afrika itulah kita memiliki legitimasi kepemimpinan yang kuat, sehingga kemudian dilakukan deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda tanpa konferensi Asia Afrika tidak akan mungkin lahir, dan di situ wilayah kita naik 2,5 kali lipat tanpa melalui perang. Nah, dari sini kemudian para pendiri bangsa khususnya Bung Karno berpikir, ketika bangsa-bangsa Asia Afrika nanti merdeka, mereka akan dihadapkan pada tata dunia yang diwarnai oleh pertarungan blok barat dan blok timur. Kedua-duanya mengandung benih-benih imperialisme dan kolonialisme yang ditentang oleh Indonesia sejak jauh sebelum Republik ini merdeka. Maka kemudian digagaslah suatu gerakan non-blok agar negara-negara yang baru merdeka tidak terkooptasi oleh kepentingan negara-negara besar yang ideologinya saling berseberangan, dan kita kemudian mewarnai suatu ideologi geopolitik dunia yang berdasarkan pada Pancasila itu. Nah, dari situlah kemudian kami konstruksikan lebih lanjut
Dan kami menemukan dalam seluruh pidato-pidato Bung Karno, termasuk bagaimana Bung Karno melakukan dialog ya imajiner dengan seluruh tokoh-tokoh pembebas, dengan Washington misalnya, dengan Jefferson, kemudian dengan bahkan juga dengan Genghis Khan. Bung Karno belajar tentang geopolitik yang pertama dengan Sun Yat-sen. Bung Karno berdialog dengan Kemal Atatürk dan sebagainya. Semua kemudian mengkonstruksikan pemikiran geopolitik Soekarno itu di dalam 7 instrumen of national power yang dapat digunakan secara efektif menjadi power. Apa itu dari 7 instrumen of national power? Itu yang pertama adalah yang variabelnya paling berpengaruh di dalam uji kuantitatif adalah teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di situ senafas dengan apa yang dicanangkan oleh Bung Karno pada tahun 58, sudah mencanangkan City of Intellect di apa yang sekarang menjadi kampus dari Universitas Indonesia, dulu di Universitas Indonesia tersebut. Jadi memperjuangkan national interest tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu nonsens. Dan ini merupakan variabel yang paling memiliki signifikansi yang sangat tinggi ketika memperjuangkan national interest kita. Yang pertama adalah teknologi, khususnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pendidikan, yang ketiga baru City of Intellect. City of Intellect ini adalah penataan kampus-kampus nasional kita atas dasar pendekatan geopolitik dan geostrategi. Contohnya Universitas Patimura itu dirancang dengan City of Intellect untuk menjadi pusat penelitian kelautan terbesar di Asia Tenggara saat itu. Kemudian faktor yang kedua adalah politik, di mana di dalamnya faktor diplomasi itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena itulah kita memiliki rasa percaya diri yang luar biasa di dalam memperjuangkan national interest kita dengan kemampuan diplomasi, the art of diplomacy. Itu yang multi perspektif, yang multi dimensional, multi approach, itu semuanya kami jabarkan di dalam buku tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gagasan koeksistensi damai. Bagaimana tidak hanya hidup berdampingan secara damai, tetapi kita membangun solidaritas antar bangsa agar di dalam struktur dunia yang anarkis tersebut, Indonesia kemudian berjuang untuk menjadikan PBB sebagai instrumen yang paling penting, sebagai pusat kekuasaan yang paling penting di dalam mewujudkan suatu tata dunia baru. Di sini berbeda dengan teori Barat yang menunjukkan bagaimana ekspansi geopolitik itu dilakukan sebagai pemenuhan atas ruang untuk hidup, dan kemudian bagi kepentingan Barat sendiri mendorong proses demokratisasi di negara-negara yang baru merdeka dengan demokrasi ala Barat, ala Amerika Serikat. Tapi oleh Bung Karno itu dikoreksi. Kalau ingin menciptakan perdamaian dunia, justru PBB-nya yang harus direform terlebih dahulu agar setiap negara-negara yang tergabung di dalam PBB itu nasib dan masa depannya tidak ditentukan oleh negara-negara yang hanya punya hak veto yang terbukti itu gagal di dalam memastikan perdamaian dunia. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya alam. Ini yang membedakan dengan pemimpin yang lain. Soekarno lebih mengedepankan aspek penguasaan teknologi dan politik internasional melalui diplomasi itu, baru sumber daya alam itu sebagai opsi yang paling akhir di dalam meleverage kepentingan nasional kita untuk diperjuangkan melalui 7 variabel geopolitik Soekarno tersebut. Kemudian aspek teritorial dan terakhir demografi. Ini kalau kita lihat dari uji kuantitatifnya. Yang pertama tadi Ilmu pengetahuan dan teknologi. Yes. Kemudian yang kedua adalah politik, diplomasi dan hukum internasional. Yang ketiga koeksistensi damai. 4 sumber daya alam. Kelima teritorial, dan terakhir demografi. Nah, ketujuh aspek ini harus disimulasikan menjadi power. Contohnya ketika kita membahas FIR kemarin, Flight Information Region, kita hanya menggunakan instrumen terkait dengan kedaulatan. Kita tidak menggunakan instrumen demografi yang dulu diajarkan oleh Bung Hatta. Bagaimana instrumen demografi ini bisa menjadi kekuatan yang sangat signifikan di dalam perundingan kita misalnya dengan Singapura, Pak Faryal. Yeah. Misalnya ketika kita rundingan dengan Singapura, kita menggunakan instrumen demografi.
3,2 juta rakyat Indonesia setiap tahun datang ke Singapura. Ini nggak pernah kita gunakan kekuatan demografi kita ini. Padahal itu sebenarnya sebagai suatu instrumen penekan yang sangat penting agar perjanjian kita dengan Singapura betul-betul dilaksanakan dengan prinsip-prinsip fairness bagi national interest kedua negara. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan demikian dari 7 variabel geopolitik Soekarno ini yang kami sebut sebagai instrumen of national power, inilah yang harus disimulasikan di dalam menciptakan suatu tata dunia baru. Dan kemudian di dalam upaya itu pula implikasinya maka negara Indonesia harus membangun kekuatan pertahanan negara melalui apa? Melalui keterlibatan internasional kita di dalam berbagai persoalan-persoalan geopolitik dunia. Dengan demikian politik luar negeri kita bukanlah netralitas. Politik luar negeri kita bebas aktif adalah politik yang berpihak pada perdamaian dunia dan kemudian menuntut suatu inisiatif, suatu prakarsa dari seluruh stakeholder kita di dalam melibatkan diri dalam berbagai persoalan-persoalan global tersebut. Krisis di Timur Tengah yang tidak kunjung selesai, ketegangan di peninsula, kemudian persoalan di Laut Tiongkok Selatan, itu harusnya membuka ruang bagi Indonesia untuk terlibat secara aktif dengan menggunakan pendekatan diplomasi internasional kita melalui politik luar negeri bebas aktif, dan pada saat bersamaan kita memperjuangkan nasional interest kita. Itu kira-kira seperti itu. Tinggal penutup sekarang. Ya, betul. Jadi sebagai penutup di dalam pemikiran geopolitik Soekarno ini, ya sebagai bangsa yang pertama kita harus punya ide imajinasi, kita gelurakan kembali dari para pendiri bangsa bahwa kita lahir untuk menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan seluruh instrumen of national power kita untuk disimulasikan menjadi power di dalam memperjuangkan national interest kita. Power ini nanti juga akan muncul dalam bentuk misalnya the power to influence, seperti itu. Ini yang dilakukan oleh Bung Karno dengan menampilkan pemikiran geopolitik alternatif yang tidak ekspansionis dalam pengertian penguasaan wilayah, tetapi dalam bentuk gagasan-gagasan yang membangun solidaritas antar bangsa sehingga mereka bisa bersatu dan dengan gagasan tersebut bisa melakukan koreksi atas tatanan dunia yang tidak adil. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam memperjuangkan national interest kita, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan diplomasi internasional merupakan hal yang sangat penting, dan untuk itu Indonesia, ya, bangsa Indonesia harus berani melalui politik luar negeri dan pertahanan, politik kebudayaan untuk melibatkan diri di dalam berbagai persoalan-persoalan global. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya yang luar biasa. Jadi yang pertama, pemikiran Bung Karno termasuk geopolitik tidak terlepas dari pemahaman tentang filsafat manusia yang bagi Soekarno untuk mencari jawaban mengapa dunia dihadapkan pada penjajahan yang digambarkan oleh Soekarno itu sebagai garis hidup imperialisme dari Selat Gibraltar turun sampai ke Laut Tiongkok Selatan. Dan dari situlah Soekarno melihat, karena cara berpikir Soekarno ini kan postkolonial, poststruktural, sehingga berpikir kritis. Karena itulah penelitian kami juga menggunakan paradigma kritis di situ. Nah, dari situ Soekarno melihat dalam cara pandang society view, national view, dan global view itu selalu menjadi satu kesatuan dalam tradisi intelektual Soekarno. Soekarno melihat bahwa Indonesia terjajah ratusan tahun lamanya dan menciptakan bangsa terjajah, kaum Marhen, itu karena mereka terjajah oleh suatu tata pergaulan hidup yang menghisap. Sehingga seluruh pemikiran Soekarno tentang filsafat manusia yang tertindas ini adalah pemikiran tentang pembebasan. Maka Soekarno sangat memahami, memformulasikan dengan sangat jelas ideologi penindas itu yang digerakkan oleh kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme itu. Nah, dari situlah
kemudian muncul pandangan Soekarno di dalam melihat konteks dunia yang lebih luas, karena pemikiran kritis Soekarno, realitas itu terbentuk oleh pertarungan yang sangat kompleks, aspek politik, ide, gagasan, ekonomi, kekuasaan dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian dengan melihat bagaimana umat manusia selalu dihadapkan pada perang, maka Soekarno mencoba mencari suatu sintesa, suatu jawaban bagaimana dunia bisa damai ketika seluruh baik yang bertikai dari blok barat dan blok timur, kedua-duanya memiliki ideologi pembenar untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme itu. Dengan demikian, yang ketiga, Pancasila adalah suatu jawaban atas tata dunia yang diwarnai oleh pertarungan antara kekuatan kapitalisme dan imperialisme yang kesemuanya itu digerakkan oleh pemikiran-pemikiran geopolitik yang ekspansionis. Maka atas melihat itu, kami mengkonstruksikan terlebih dahulu pemikiran geopolitik Soekarno ini seperti apa, yang kemudian setelah kami konstruksikan, kami uji secara kuantitatif. Ketemulah hubungan forum signifikansi antara 7 variabel pemikiran geopolitik Soekarno yang ada di dalam seluruh pidato-pidato Bung Karno, yang kemudian kami uji secara fenomenologi dengan mengundang para informan yang memang memiliki kapabilitas di dalam ikut merumuskan pemikiran geopolitik Soekarno tersebut. Nah, setelah itu kemudian kami rumuskan secara teoritik bagaimana teori geopolitik Soekarno terhadap teori geopolitik Barat, dan kemudian bahkan teori geopolitik kritis. Dari situ kami tentukan posisi politiknya. Banyak hal yang membedakan. Misalnya kekuatan pemikiran geopolitik Soekarno digerakkan pada suatu ide atau gagasan, tetapi justru ide gagasan inilah yang menakutkan Barat, karena ide dan gagasan dari Soekarno ini menciptakan suatu imajinasi bahwa suatu tata dunia baru hanya bisa dibangun apabila kita menggalang suatu kekuatan solidaritas antar bangsa-bangsa yang mencoba melepaskan diri dari pertarungan kepentingan ideologi yang sekali lagi kedua-duanya penuh dengan wajah imperialisme itu. Maka ini yang kemudian menakutkan pemikiran dari Barat, karena ketika gagasan ide itu menciptakan suatu imajinasi tentang tata dunia baru dan kemudian digalanglah solidaritas antar bangsa, ini memang anti kemapanan yang oleh Bung Karno itu kemudian diformulasikan sebagai suatu penggalangan negara-negara progresif, bangsa-bangsa progresif melalui apa yang disebut sebagai the new emerging forces itu. Tetapi pada saat bersamaan kita masih menghadapi persoalan dalam negeri terkait dengan pembebasan Irian Barat, Mas. Maka di dalam konteks itu, bagaimana kita membebaskan Irian Barat ketika sistem pemerintahan kita menjadi tidak begitu stabil karena multipartai sistem yang sangat kompleks yang terjadi saat itu. Inilah yang kemudian bagi Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin. Nah, saya nggak akan membahas lebih lanjut di sini, kami bahas juga, tetapi kami juga menawarkan Megawati Fellowship bagi yang akan melakukan disertasi terkait dengan demokrasi terpimpin ini, karena ini merupakan suatu jawaban atas konteks sosial politik saat itu. Nah, dalam konteks ini saya kurang setuju tadi dikatakan bahwa dari teman-teman di situ ada yang membahas bahwa Soekarno itu dekat sama PKI karena untuk berhadapan dengan kekuatan dari TNI. Dalam disertasi saya nggak terbukti di situ. Karena apa? Karena TNI merupakan anak kandung revolusi dari Soekarno. Di dalam TNI itu dipompakan suatu semangat untuk di fungsi ABRI tersebut, dipompakan agar TNI itu kuat secara politik dan ekonomi, dan kemudian dipompakan suatu semangat yang oleh Bung Karno menjadi PR dari Soekarno, bagaimana dipompakan suatu semangat sehingga kekuatan TNI tersebut mampu memiliki daya lenting di dalam menghadapi ideologi kiri maupun kanan. Jadi justru TNI sebagai anak kandung revolusinya Soekarno ini tercermin dalam susunan kabinet Nasakom. PKI itu hanya satu menterinya, itu pun non departemen. Tetapi Soekarno memanfaatkan PKI untuk kepentingan mendapatkan dukungan dari Soviet, karena Soekarno tidak mungkin mendapatkan dukungan dari Barat, selalu ditolak untuk mendapatkan dukungan dari Barat. Tetapi Soekarno mengunci manuver dari PKI. PKI hanya dapat satu menteri, itu pun non departemen. Musuh dari PKI yang namanya Partai Murba
itu mendapat 3 menteri strategis, dan duta besar di Uni Soviet sama Tiongkok itu justru diisi oleh orang-orang murba sebagai cara Soekarno untuk membendung dari PKI, hanya dimanfaatkan bagi kepentingan pembebasan Irian Barat. Seperti itu, karena Soekarno mengatakan tangan setan pun akan dipakai selama Irian Barat bisa masuk ke pangkuan Republik kita. Nah itu, dari situlah sebenarnya ketika pemikiran geopolitik Soekarno ini mampu dengan idenya, dengan imajinasinya, mampu membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika, tinggal PR-nya bagi Soekarno adalah pembebasan Palestina. Mengapa Palestina menjadi begitu penting bagi Soekarno sampai Soekarno memboikot Olimpiade 62? Dan kemudian kita susah payah mengadakan Games of the New Emerging Forces. Ada dokumen historis yang mengatakan bahwa Soekarno bertemu dengan salah satu syekh gitu ya dari Palestina yang memang membantu perjuangan Soekarno. Mana ada revolusi tanpa biaya? Di situ demo aja pakai biaya sekarang, apalagi revolusi kan. Kira-kira seperti itu. Nah, maka Soekarno utang budi sama Palestina ini, sehingga tidak hanya memboikot Olimpiade, bahkan Soekarno kemudian mengadakan Games of the New Emerging Forces. Dan situlah saya kurang setuju kalau Soekarno itu konfrontatif. Tidak. Karena ideologi dasar dari implementasi Pancasila untuk falsafah pembebasan dari manusia yang tertindas tadi adalah anti-imperialisme dan kolonialisme. Ini dijabarkan oleh Soekarno dengan sangat baik. Sampai mengapa Maroko, Tunisia, Aljazair disewakan rumah oleh Bung Karno bersama Natsir saat itu untuk supaya bisa merdeka. Tapi PR-nya Palestina. Bagaimana membebaskan Palestina? Ini PR terbesar Soekarno. Aljazair bisa dibebaskan dengan diplomasi, dengan menyelundupkan senjata bisa dibebaskan. Tapi Palestina, muncullah konfrontasi Malaysia. Konfrontasi Malaysia ini kami bahas secara detail, tapi intinya bukanlah sikap konfrontatif dari Soekarno. Karena apa? Karena di dalam sidang BPUPK pada tanggal 11 Juli 1945, yang namanya Kalimantan itu seluruhnya masuk wilayah kita. Bahkan imajinasi Soekarno tentang wilayah Indonesia pada tahun 30 itu termasuk Filipina. Tetapi Bung Karno mengatakan, saya bukan ekspansionis, saya seorang yang demokratis. Karena Filipina udah merdeka kita hormati. Tetapi itu satu kesatuan konsep geopolitik dalam pemahaman Soekarno. Kebetulan ada persoalan terkait dengan Sabah dan Sarawak. Disitulah oleh Soekarno dipakai untuk membebaskan Malaysia, menggelorakan nasionalisme Malaysia dari penjajahan Inggris. Di situ direncanakan oleh Soekarno supaya kita mempercepat untuk mendapatkan bom atom. Karena apa? Karena Soekarno berubah paradigmanya. Mula-mula bom atom nuklir di Indonesia itu adalah untuk perdamaian. Itu kita mendapatkan Trigamak 2 dari Kennedy. Tetapi ketika melihat bagaimana ancaman perang nuklir selalu terjadi, dan 4 negara besar pemegang hak voting ternyata hak veto ternyata tidak mampu menjaga perdamaian dunia, maka Soekarno merubah dari nuklir for peace menjadi nuklir untuk pembebasan bangsa-bangsa terjajah itu. Maka perang konfrontasi dengan Malaysia itu hanya bergen Soekarno supaya kita mempercepat punya bom atom yang akan dihadiahkan kepada ABRI pada tanggal 5 Oktober 65. Ini ancaman bagi kepentingan Barat. Soekarno tidak ekspansionis, tapi pandangannya menakutkan Barat. Karena betul-betul secara teoritik pemikiran geopolitik Soekarno itu vis a vis terhadap pemikiran geopolitik Barat, termasuk pemikiran geopolitik kritis sekalipun. Ini yang kemudian menakutkan, apalagi kalau kita punya bom atom. Maka dirancanglah berbagai upaya. Nah, kalau kita melihat mengapa Soekarno dijatuhkan dengan political cost yang begitu tinggi, 3 juta nyawa lebih melayang, karena kepentingan Amerika Serikat adalah menghadapi secara geopolitik musuh abadi dari Rusia dan Tiongkok. Proksi yang dimiliki Amerika Serikat hanya Jepang yang tidak punya resources, hanya punya semangat Bushido tapi nggak punya modal ini selain spirit dari human capitalnya. Maka Soekarno yang mampu membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika, khususnya adalah bangsa-bangsa Islam yang mana menakutkan Barat, apalagi kalau kita sampai punya bom atom. Maka dilengserkan dan sekaligus untuk memperkuat Jepang sebagai proksi dari Amerika Serikat di dalam menghadapi Rusia dan Tiongkok. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk itu maka pemikiran geopolitik Soekarno itu memerlukan national leader yang
outward looking, yang bukan melihat ke dalam. Mengapa kita sekarang muncul persoalan antara Pancasila dan Islam? Karena kita jago kandang, playing field kita hanya ASEAN. Padahal playing field kita sejak Republik ini lahir, bahkan jauh sebelum Republik lahir, adalah dunia. Indonesia untuk dunia. Itu pemikiran geopolitik Soekarno. Terima kasih.